Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini adalah episode 105 dalam kajian tentang agama Buddha. Kita akan membahas tentang menyusutnya penganut agama Buddha di Indonesia, dan kita akan kaji tentang latar belakang kenapa hal itu terjadi. Jadi beberapa bagian dari obrolan kita saat ini akan menyinggung sedikit tentang teologi agama Buddha. Semoga tidak ada yang tersinggung. Baraya begini, agama Buddha adalah salah satu agama tertua di Nusantara. Kita kenal agama Buddha bahkan jauh sebelum Hindu datang. Catatan tertua tentang agama Hindu adalah di Kutai abad ke-5, tetapi 3 abad sebelumnya di Sulawesi sudah ada kepala Buddha Langgam Amarawati. Jadi agama Buddha ternyata sudah sampai ke sana. Alasan yang paling umum adalah pada waktu itu Buddha itu memiliki Dharma Duta, yang misionaris agama Buddha gitu, sama seperti Kristen di zaman sekarang gitu. Dulu agama Buddha itu disebarkan dengan cara seperti itu. Tapi karena satu dan lain hal, tradisi untuk menyebarkan agama Buddha itu menjadi hilang, khususnya gara-gara perkembangan yang sangat signifikan dari Buddha Mahayana. Nah, tetapi yang jelas di Indonesia sudah ada. Puncak dari kejayaan agama Buddha di Indonesia adalah dengan berdirinya dinasti Shailendra, yang akhirnya juga dikalahkan oleh dinasti Sanjaya dalam intrik perkawinan, kalau dianggap sebagai intrik ya. Dan Sriwijaya yang bertahan lebih lama pada akhirnya juga runtuh karena begitu banyak masalah, karena persaingan dengan kerajaan-kerajaan yang lain, karena kemunculan agama Islam, karena serangan dari kerajaan Cholamandala di India, orang nyebutnya Coromandel ya. Dan sejak saat itu agama Buddha turun pamornya, kebanyakan bergabung dengan Hindu, dan akhirnya memunculkan ajaran Jawa yang kita kenal sekarang. Orang-orang pada waktu itu menyebutnya Tantrayana, tetapi ini biasa kita kenal dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Hindu dan Buddha berbeda, tapi pada akhirnya satu jua gitu. Makanya raja-raja Majapahit misalkan, itu kebanyakan adalah orang-orang Hindu, hanya satu yang Buddha. Tetapi banyak orang menyebut Hindu yang dimaksud itu adalah Buddha gitu. Jadi Hindu dan Buddha udah benar-benar menyatu di zaman Majapahit. Dan akhirnya ketika Islam datang, Hindu akhirnya bisa mengisolasi diri di tanah Bali, tetapi orang-orang Buddha gagal menyebar dan akhirnya tidak terdeteksi di mana mereka berada. Buddha sempat bangkit ketika tahun 1900-an, ketika beberapa misionaris Buddha dari Sri Lanka misalkan datang ke Indonesia, tapi itu nggak lama. Buddha kembali akhirnya mengalami penyusutan, dan sekarang populasi di Indonesia juga hanya sekitaran 1%. Bagaimana itu bisa terjadi? Inilah topik bahasan kita kali ini. Yuk kita mulai. Bara ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, PEW biasa ya, kita ambil datanya dari sana, menyebut bahwa agama Buddha itu adalah agama besar di dunia yang perkembangannya hampir stagnan, stabil, di situ-situ aja. Dari tahun 2010 sampai proyeksi tahun 2050 menyebut bahwa agama Buddha akan tetap. Demikian pun di Indonesia, tahun 80-an agama Buddha itu sempat 0,92%, kemudian tahun 2000-an naik jadi 1,1%. Dan tapi tahun 2010 kemarin sensus terakhir, gak tahu sekarang sebentar lagi kan sensusnya udah selesai ya, yang tahun 2020. Saya yakin sih bakal berkurang, tapi tahun 2010 kemarin itu sensus menunjukkan bahwa agama Buddha turun lagi menjadi 0,72%. Jadi gak sampai 1% di Indonesia. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ini yang Kristen itu di atas 3%, yang Kristen, yang Islam itu 1,5%. Jadi Muslim juga nanti dibanding Kristen akan turun penduduknya, karena yang melahirkan orang Kristen itu jauh lebih banyak, 2 kali lipat daripada orang Islam. Sedangkan yang Katolik beda dikit sama yang Islam, Hindu stuck di 1%, sedangkan yang Buddha ini 0,05% gitu. Pertumbuhan penduduknya kecil sekali. Nah, jadi selain masalah-masalah alamiah yang seperti saya sebutkan barusan, ada masalah sosial yang menjadi penyebab agama Buddha akan turun, bahkan mungkin hilang di masa depan di Nusantara. Salah satu sebabnya adalah, satu, agama Buddha itu sering disalahpahami.
agama Buddha itu sering disalahpahami sebagai ajaran penyembah berhala. Jadi patung Buddha yang kita kenal sekarang itu, yang ada jendil-jendil di kepalanya itu, banyak kita anggap sebagai itu adalah perwujudan dari Tuhan. Sama sekali bukan begitu, Baraya. Jadi agama Buddha itu memang agama yang agak nyeleneh gitu, tanda kutip ya, unik, aneh gitu. Karena mereka tidak mengajukan rumusan tentang Tuhan yang bagaimana gitu. Agama Buddha itu dalam hal ketuhanan sangat sederhana. Jadi yang mereka anggap sebagai patung besar yang disembah-sembah itu bukan sembahan sama sekali. Jadi orang Buddha aslinya nih, versi asli agama Buddhanya, mau ada patung, mau nggak ngaruh. Kami nggak peduli dengan patung, dengan upacara, dengan ritual, dengan semua hal yang tetek bengek seperti itu. Itu bukan inti ajaran Buddha. Inti ajaran Buddha adalah filsafat, sebab akibat filsafat karma. Filsafat bahwa hidup itu kondisinya seperti ini, maka kita harus seperti itu untuk mendapatkan pencerahan dan akhirnya moksa atau masuk ke nirvana. Nirvana yang dimaksud juga bukan sorga. Nirvana yang dimaksud itu adalah hidup kekal tanpa ada lingkaran reinkarnasi lagi yang mengikat. Tapi gara-gara agama Buddha itu juga di sisi lain sangat toleran terhadap segala jenis perubahan-perubahan, maka ketika muncul kuil, vihara yang menawarkan sembahan dan sebagainya, maka itu dibiarkan. Padahal versi asli Buddha tentu saja tidak seperti itu. Makanya ketika misal Taliban menghancurkan patung Buddha terbesar di dunia, itu yang seharusnya menjadi situs sejarah, sama Taliban dihancurkan, itu PBB marah-marah, orang Buddha teis-teis aja. Santai, ya nggak apa-apa patungnya dihancurkan juga kan, itu sebenarnya hanya simbol dari budaya menurut mereka. Mereka tidak memuja itu, mereka tidak menyembah itu. Nah, sekarang kenapa banyak yang terlihat memuja menyembah? Nah, inilah karena orang-orang itu, ini poin pentingnya ya, kenapa agama Buddha di seluruh dunia itu turun gitu, atau stuck gitu. Karena ajaran agama Buddha itu dalam hal ini tidak memperkenalkan Tuhan. Tuhannya hanya disebut sebagai Ati, Ajatang, Abutang, Akatang, Asangkatang gitu. Bahwa dia itu adalah sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan mutlak, selesai di situ. Artinya, dalam agama Buddha, Tuhan juga tidak dipikirkan, tidak dibicarakan, tidak diwujudkan, tidak bisa kita pahami. Jadi ketika ajaran-ajaran agama lain fokus pada Tuhan, bahwa Yesus Sang Pengampun, Allah Sang Maha Adil, dan lain sebagainya, ini Shiva, ini Vishnu, ini Brahma, dan sebagainya, agama-agama lain itu fokus pada ajaran tentang Tuhan, maka agama Buddha itu tidak membahas masalah itu. Tuhan mau kita obrolin, mau enggak juga tetap gitu-gitu aja. Tuhan itu esa, Tuhan itu mutlak, selesai sampai situ. Dia tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak melahirkan apalagi. Pokoknya mah itu di luar segala hal. Yang akan kita bahas di sini, kata orang Buddha, adalah hidup kamu sendiri. Itu kata orang-orang Buddha kan biasanya seperti itu. Kamu itu sekarang hidup dalam lingkaran reinkarnasi yang tidak ada berujung kalau kamu hidup dalam samsara. Samsara yang disebabkan oleh hawa nafsu yang terus-terusan diturutin. Jadi dalam agama Buddha itu gini, Baraya. Baraya mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, gak masalah. Yang penting hidup itu Baraya tanggung sendiri akibatnya gitu. Baraya berlaku baik, karmanya baik. Baraya berlaku buruk, karmanya buruk gitu. Nah, karena tidak memiliki ajaran tentang ketuhanan atau memiliki ajaran tentang ketuhanan tapi terlalu gimana begitu ya, terlalu falsafi, tidak bisa memanjakan umatnya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Tuhan, agama-agama lain memberikan jawaban, agama Buddha malah menanyakan balik gitu. Jadi malah ngajak mikir gitu. Kan bingung, ini orang-orang awam, gue pengen dikasih jawaban tentang Tuhan, malah dikasih mikir sendiri, kan bingung gitu. Nah, akhirnya ajaran agama Buddha itu, karena di satu sisi dia ketuhanannya agak membingungkan dalam konteks itu, tapi di sisi lain juga dia toleran terhadap seluruh penafsiran tentang Tuhan, maka kebanyakan agama Buddha itu bisa bertahan karena dia berafiliasi atau bergabung atau berakulturasi dengan kebudayaan atau agama lain. Ini salah satu yang menyebabkan agama Buddha bisa bertahan di seluruh dunia itu begitu. Misal begini ya, saya mohon maaf. Agama Buddha di Cina bisa bertahan kenapa? Karena dia menyatu dengan ajaran Tao dan ajaran Konfusianisme. Akhirnya muncullah Sanqiao. Atau di Indonesia biasa dikenal sebagai ajaran Tridharma. Tridharma itu Buddha disatuin sama Tao, disatuin sama Konfusianisme, bersatu jadi ajaran Tridharma. Maka memunculkan yang namanya kelenteng. Di dalam kelenteng ada patung Buddha, iya, ada patung dewa-dewi dari masyarakat Cina kuno juga ada gitu. Nah, jadi bisa menyatu seperti itu. Agama Buddha bisa bersatu ya gara-gara itu akhirnya memunculkan yang namanya Mahayana gitu. Mahayana itu sangat toleran terhadap penyatuan dengan tradisi-tradisi non-Buddha. Kemudian di Indonesia kuno itu Hindu Mahayana maaf ya. Hindu Shiva dengan Buddha Mahayana bersatu jadi Tantrayana. Atau kemudian di Iran sebelah sana ada ajaran Meni Sheahismisnya gitu ya.
Ajaran Meni itu adalah ajaran percampuran antara Buddha, Buddhisme, Zoroaster dengan Kristen. Jadi di situ ada unsur Budanya. Ada juga yang bercampur dengan Islam. Islam, Kristen, Buddha bercampur. Jadi ajaran Bahai gitu. Jadi Buddha akhirnya bisa bertahan di seluruh dunia itu karena dia menggabungkan diri dengan agama-agama yang lain. Kenapa dia harus menggabungkan diri dengan agama-agama yang lain? Karena ada bagian-bagian khusus dalam agama yang dalam agama Buddha disampaikan dengan agak falsafi gitu. Dan akhirnya ini tidak bisa memasyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika agama-agama lain mah ditawarkan tentang Tuhannya begini, agama Buddha malah nyuruh, pikirin saja sendiri Tuhannya. Yang penting kamu tercerahkan, kamu bermeditasi, kamu berperilaku baik, maka kamu akan mendapatkan pencerahan. Disitulah akhirnya kamu mengerti makna dari atau esensi dari sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk juga mengenal Tuhan. Gitu. Jadi mengenal Tuhannya itu kalau dalam agama Kristen, Hindu, Buddha apa itu adalah level paling dasar dalam agama. Nah, dalam agama itu level paling akhir. Begitu. Level paling puncak. Kemudian kedua, yang menyebabkan ajaran agama Buddha susah berkembang di dunia saat ini, itu adalah karena mereka tidak memiliki ikatan. Nah, ini juga penting ya, Baraya ya. Apa yang menunjukkan bahwa seseorang itu muslim? Ya, selain KTP, tapi dia ada syahadatnya. Kemudian ya ada ritual-ritual khususnya. Seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Apa yang menunjukkan bahwa seseorang itu Kristen, misalkan. Oh, dia dibaptis. Ada yang dipercik, ada yang dicelup, ditenggelamin gitu. Ada. Ya, pokoknya mah dibaptis gitu ya. Dalam agama Hindu, ada Sudiwadani, upacara. Rada ribet sih, tapi itu akhirnya masuk ke dalam agama Hindu. Nah, agama Buddha apa? Nggak ada. Jadi, kalau masuk ke ajaran agama Buddha, itu nggak ada. Dan akhirnya identitas keagamaan Buddha juga, ya nggak apa-apa. Karena nanti mau cara mujanya seperti apa, yaitu diserahkan kepada tradisi masing-masing. Agama Buddha tidak mengajarkan tentang hal seperti itu. Nah, ini juga akhirnya agama Buddha relatif tidak memiliki ikatan. Sama seperti yang dulu-dulu pernah kita bahas, bahwa dalam ajaran agama Buddha, itu iman kepada Tuhan, dalam tanda kutip ya, iman kepada Tuhan itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah perbuatan. Jadi gini, gimana caranya orang hidup bahagia setelah kehidupan? Kalau kata orang Kristen, percayalah kamu kepada kebangkitan Yesus. Kata orang Islam, kamu harus beriman dan beramal soleh, dan seterusnya. Nah, Buddha, kamu harus berbuat baik saja. Intinya berbuat baik sesuai dharma. Gak ada urusan dengan iman-iman. Iman mah ya terserah aja. Gitu. Nah, karena tidak ada ikatan yang seperti ini, akhirnya agama Buddha juga lost. Gitu. Banyak orang-orang Buddha di Indonesia, misalkan, sekolahnya di sekolah Kristen gitu. Terus ikut-ikutan ke Kristen, ikut-ikutan ke gereja, tapi imannya Buddha gitu. Banyak kondisi yang seperti itu. Silakan Baraya cek aja gitu. Yang Chinese gitu di Indonesia kan banyak yang menganut agama Buddha. Nah, mereka ketika sekolah, kan kalau sekolah negeri mereka menyatakan didiskriminasi sama mayoritas. Akhirnya mereka terpaksa masuk ke sekolah-sekolah yang Chinese juga. Sekolah Chinese kan kebanyakan juga yang yang Kristen. Nah, ketika yang Kristen banyak yang Buddha ya ikut-ikutan temennya gitu. Ya karena ya mau ritualnya apapun kan yang paling penting itu adalah perbuatan kita yang baik. Bukan iman kita yang ke sana. Sebab Tuhan mau digimana-gimanain juga. Kita mau mengingkari, kita mau apa, ya Tuhannya tetap esa, tetap mutlak, tidak berpengaruh apapun terhadap Tuhan. Dan Tuhannya itu anatta. Ini prinsip agama Buddha ya, Tuhannya itu anatta. Tuhan yang tidak berkepribadian. Jadi dia tidak menghukum, tidak mengazab, tidak mengampuni, tidak apa-apa ya. Ya manusia sama manusia, nanti manusia masuk surga atau masuk neraka itu urusan dia sendiri. Manusia nanti mendapatkan karma jelek ya itu urusannya sendiri gitu. Itu karena perbuatannya diri sendiri gitu. Nah, memang sih dalam agama Buddha juga akhirnya ada surga dan ada neraka, tapi swarga dan neraka itu juga tidak abadi. Itu kalau ada orang yang kelewat jahat, mau reinkarnasi selanjutnya juga dosanya udah kelewat jahat, itu digodok dulu di neraka. Nerakanya ada 8 tingkatan gitu. Ada juga neraka versi yang neraka dingin gitu. Tapi mau surga mau neraka juga itu adalah tambahan dari murid-murid Buddha sesudahnya gitu. Saya belum tahu apakah ajaran Buddha mengajarkan tentang surga dan neraka, saya belum tahu. Nanti kalau Baraya tahu silakan isi di kolom komentar. Sekarang kita masuk alasan lain kenapa Buddha stuck populasinya. Karena agama Buddha tidak memiliki pusat populasi. Ini penting ya Baraya ya. Di Indonesia anggaplah mayoritas adalah muslim, mungkin sekitar 85-87% itu adalah muslim. Dan muslim tersebar di kawasan barat dan tengah Indonesia.
Kemudian ada juga yang Kristen. Kristen juga punya basic-basic populasi yang mayoritas gitu, atau ada populasi-populasi tertentu di daerah tertentu yang mengimbangi orang-orang Islam gitu. Ada. Nah, Hindu ada di Bali kita kenal, dan mungkin Kaharingan di Kalimantan di bagian tengahnya. Sedangkan Buddha tidak ada. Buddha tersebar secara acak di Indonesia. Memang ada populasi-populasi signifikan, katakanlah di Medan, kemudian di Singkawang yang sekarang memang pertumbuhan budayanya di sana lumayan gitu ya. Tetapi itu juga tetap minoritas gitu. Di Medan dia banyak, mungkin berapa ratus, 400 ribu atau 300 ribu orang di sana, memang banyak, tapi tetap minoritas. Di Singkawang juga ya, di situnya mungkin agak mengimbangi agama-agama yang lain, tapi kalau dikumpulin di Kalimantannya itu juga tetap minoritas gitu. Nah, karena tidak memiliki pusat populasi, maka pengembangan-pengembangan agama Buddha itu menjadi sangat terbatas gitu. Jadi sekolah Buddha itu sangat terbatas, atau pusat-pusat universitas atau apa yang fokus di bidang agama Buddha itu juga sangat sedikit gitu. Nah, akibatnya pemeluk-pemeluk agama Buddha menjadi kesulitan. Saya punya murid, dia orang Buddha, dia terpaksa harus nyamar jadi agama apapun gitu. Jadi waktu sekolah dia jadi Kristen, sempat juga sekolah di sekolah Islam jadi agama Islam juga gitu. Karena dia mau ke vihara jauh banget gitu, dan gak ada biksunya juga terbatas, yang pembina agama Budanya juga terbatas. Akhirnya mereka terbina oleh agama yang lain yang mayoritas yang ada di sekeliling mereka. Kemudian alasan berikutnya, mungkin ini terakhir ya, agama Buddha itu adalah target kristenisasi. Saya mohon maaf ya, tapi gini Mbak ya, soal kristenisasi itu ya. Banyak saudara-saudara yang Kristen itu menyangkal bahwa di Indonesia ada kristenisasi. Sedangkan orang-orang Islam itu banyak yang akhirnya menjadi radikal dan akhirnya memunculkan permusuhan yang besar terhadap orang-orang Kristen, termasuk juga pembakaran gereja. Itu diakibatkan karena ada gerakan kristenisasi, misi yang sangat masif. Apakah benar atau salah? Saya termasuk orang yang berpandangan bahwa kristenisasi itu memang benar ada dan masif sekali di Indonesia atau di seluruh dunia, khususnya dari gereja-gereja Kristen. Kita lihat ada iklan ini misalkan. Ini iklan ini kan banyak sekali di mana-mana ya. Mahasiswa keren. Ini lihat, ini gambarnya perempuan berjilbab, berhijab, tapi pas diklik ternyata isinya Yesus gitu. Nah, orang-orang Kristen itu memang beberapa di antaranya ya, beberapa pihak di antaranya, tidak seluruhnya, itu memang melakukan gerakan-gerakan misi secara ilegal. Kan pemerintah Indonesia sudah menyatakan ada peraturannya bahwa orang yang beragama tidak boleh menyebarkan agamanya ke orang yang beragama lain gitu. Di Indonesia itu sudah ada aturannya itu demi kedamaian, demi ketentraman, demi toleransi. Tapi ada segelintir pihak orang-orang Kristen dan mungkin segelintir yang lebih kecil lagi dari pihak-pihak Katolik yang menyebarkan agama, yang misi tetap gitu. Nah, ini salah satunya. Kalau memang orang-orang Kristen ya di antara pihak-pihak itu mau menyebarkan agama, ya itu terlarang di Indonesia, jangan ya. Tapi kalaupun mau ya secara legal saja. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Bahkan kenapa harus berbohong, bikin clickbait seperti ini gitu? Berhijab tapi isinya Yesus gitu. Ini ya kritik juga terhadap beberapa pihak di agama Kristen ya. Kalau memang Baraya percaya bahwa Kristen itu adalah agama yang jujur, ngapain juga menyebarkan agamanya dengan cara yang bohong gitu? Jangan seperti calo dikejar-kejar setoran gitu. Ya maaf ya. Nah, dalam hal ini yang menjadi korban dari kristenisasi, katakanlah korban ya, itu semua agama, Hindu, Buddha, Islam. Tapi Islam itu kan mayoritas. Jadi ya penurunan populasinya bisa terlihat tapi tidak besar. Nah, yang Buddha itu signifikan sekali peralihannya, kelihatannya banget gitu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, orang-orang agama Buddha mau sekolah, tapi karena dia minoritas, dimanapun di Indonesia tinggal, ya tetap aja minoritas gitu. Jadi dia susah menemukan sekolah agama Buddha. Akhirnya dia masuk ke sekolah negeri juga tidak diakomodasi katanya. Akhirnya masuk ke sekolah Kristen. Di sekolah Kristen, ya namanya juga sekolah Kristen. Ketika dia sekolah, pelajaran agamanya wajib pelajaran agama Kristen gitu. Saya punya murid yang beragama Buddha, katanya waktu SMP, ada yang juga yang SMA, dia wajib ikutan agama Kristen, dan akhirnya menjadi agama Kristen gitu. Ada sih yang kembali lagi jadi Buddha, tapi kebanyakan ya pindah ke ajaran agama Kristen gitu. Dan kata orang tuanya, ya teis saja, nggak apa-apa aja kan, agama apapun yang penting perbuatan kita baik. Nah, Buddha itu balik lagi ke situ. Maaf, lagi-lagi kontroversi. Semoga bisa disikapi dengan bijak. Saya Guru Gembul, silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.